Di abad 19, pada tahun 1892, adalah tahun di mana terjadi insiden mengerikan dari salah satu keluarga bernama Borden di Amerika Serikat. Kasus ini tidak pernah terpecahkan dan tidak ada barang bukti untuk membuktikan siapa pembunuh keji tersebut. Ditemukan seorang ibu tiri yang tergeletak tak bernyawa di kamarnya dengan beberapa kali hantaman kapak hingga hancur. Dan seorang ayah juga tak bernyawa tergeletak di sofa yang mengalami luka yang sama, yaitu beberapa kali hantaman oleh kapak. Lalu siapa pelakunya? Apa motifnya? Dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi tanpa meninggalkan jejak untuk pelaku? Apakah benar anaknya sendiri yang melakukannya? Mari kita ke kisahnya. Sebelum pada kisah kronologi kejadiannya, alangkah baik agar kita memahami dari latar belakang siapa mereka sebenarnya. Andrew dan Abby Borden adalah pasangan kaya raya dari seorang bisnismen di zaman tersebut, yang mana pasangan ini secara tiba-tiba diserang di rumah mereka sendiri, yaitu di Fall River, Massachusetts, United States, dengan orang yang tak dikenal menggunakan kapak. Pelaku langsung menghilangkan diri dan tak pernah ditemukan lagi. Namun kecurigaan atas semua perbuatan keji tersebut jatuh pada orang yang tak terduga, yaitu anak mereka sendiri bernama Lizzie Borden. Lalu apakah benar dia pelakunya atau malah dia korban dari playing victim ini? Keluarga Borden tinggal di kawasan elit nan megah, yaitu terletak di jantung kota Fall River. Tentu saja pemimpin keluarga ini adalah Andrew Borden, seorang ayah sekaligus bisnismen yang sukses dari berbagai investasinya dari dunia properti, real estate, perbankan, dan pabrik tekstil. Pada tahun 1845 dia menikah dengan Sarah Anthony Morse dan dikaruniai dua anak, yaitu Emma dan Lizzie. Namun dalam usia Lizzie 2 tahun, sang ibu yaitu Sarah meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya di tahun 1863. Andrew sang ayah menikah kembali dengan wanita bernama Abby Darby Gray di tahun 1865, yang mana nantinya kita kenal dengan nama Abby Borden. Lizzie Borden lahir pada 19 Juli 1960 di Fall River, Massachusetts, United States. Dia adalah wanita berpendidikan tinggi pada masanya yang lulus dari sekolah-sekolah terkemuka pada saat itu. Pada saat kejadian keji ini, Lizzie dan Emma pada saat itu berusia 32 tahun dan 42 tahun. Sedangkan ayahnya, Andrew Borden, adalah seorang yang tidak begitu suka dengan fasilitas modernisasi pada masa itu, yang mana dia selalu berpegang teguh dengan kehidupan tradisionalnya. Terlihat dari idealismenya tersebut, bahkan ia tidak memasang aliran listrik di rumah megahnya tersebut. Padahal pada masa itu pemasangan listrik, kamar mandi pribadi, dan pemasangan aliran air bersih merupakan hal yang dipandang orang kaya pada saat itu. Hal ini salah satu yang menyebabkan perpecahan hubungan antara Andrew sang ayah dengan putrinya Lizzie dan Emma, yang mana mereka merasa malu dengan sifat pelit atau terlalu hemat ayahnya sendiri dan kurang merasa empati terhadap sesama manusia lainnya. Kakak beradik ini memanggil ibu tirinya dengan nama Mrs. Borden, yang mempercayai bahwa dia menikah dengan ayahnya hanya untuk mengambil dan mengincar kekayaannya semata. Di rumah tersebut pula hidup seorang pembantu rumah tangga bernama Bridget Sullivan, atau yang sering dipanggil oleh Maggie oleh Emma dan Lizzie. Bahwa mereka tidak pernah sekalipun makan bersama saat waktu makan tiba, termasuk dengan ayahnya sendiri. Ditambah lagi kabar bahwa Andrew sang ayah memberikan rumah warisan kepada adik tiri istrinya, yang mana tentu saja Lizzie dan Emma khawatir, benci, marah, dan kesal akan tersebut. Lizzie dan Emma protes akan hal tersebut secara langsung kepada ayahnya, karena merasa memang tidak adil. Sebagai gantinya, sang ayah menjual rumah masa kecil mereka tersebut dengan harga $1 saja pada saat itu, dan menjualnya kepada sang ayah dengan harga $5.000, yang mana pesannya harus dibagi merata berdua. Mendengar hal ini, Lizzie dan Emma merasa sedikit lebih lega. Pada suatu saat di rumah Borden di tahun 1892, Andrew pada suatu saat pula tak lama kemudian rumah mereka dimasuki oleh rampok. Perhiasan dan uang cash di kamar utama menghilang.
Andrew berpesan agar tidak membicarakan musibah ini kepada siapapun, karena akan menjadi aib pada keluarga mereka sendiri. Pada bulan Juli di tahun yang sama, pertengkaran dalam keluarga ini terjadi kembali, yang mana pada akhirnya Lizzie dan Emma berpindah tempat dari Fall River ke New Bedford untuk sementara sambil liburan panjang. Seminggu sebelum kejadian pembunuhan, mereka kembali ke Fall River, namun Lizzie memilih tinggal di luar atau penginapan selama 4 hari sebelum kembali ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, ibu tiri yaitu Abby dan Andrew Borden melaporkan bahwa keluarga mereka sedang mengalami gejala keracunan. Abby pun mulai khawatir akan makanan termasuk roti simpanan mereka juga akan diracun. Namun tak ada cerita siapa yang telah meracuni keluarga mereka. Lizzie pun juga ikut khawatir akan hal tersebut. John Morse, paman dari Lizzie dan Emma atau saudara ipar Andrew dan istri sebelumnya, berkunjung ke rumahnya karena mendapat surat undangan dari Andrew untuk membahas kecurigaan akan racun tersebut, yang mana Lizzie mendengar percakapan mereka yang seolah-olah itu rahasia. Besoknya Lizzie berkunjung ke rumah teman dekatnya yaitu Alice Russell untuk curhat akan hal tersebut, yang mana Lizzie takut akan hal yang akan terjadi pada keluarganya. Karena Lizzie percaya akan makanan dan minuman yang diracun oleh seseorang yang benci dengan ayahnya, karena dia pun tahu bahwa saingan bisnis dan musuh-musuh ayahnya begitu banyak yang selalu mengawasinya. Pada saat kejadian, rumah tersebut dihuni oleh 5 orang, yakni Andrew Borden, Abby Borden, Lizzie Borden, Bridget Sullivan atau Maggie, John Morse, dan tentu saja bila tidak ada salah satu dari mereka, berarti ada salah satu lagi, yaitu sang killer atau pembunuh. Di pagi hari tanggal 4 Agustus 1892, Andrew Borden menjalankan rutinitasnya seperti biasa, pergi ke bank dan kantor pos, kemudian kembali ke rumah sekitar jam 10.45. Setelah Andrew pulang ke rumah, dia bertanya kepada Lizzie, "Kemana Abby?" Lizzie menjawab, Nyonya Borden telah meninggalkan rumah untuk menemui teman yang sedang sakit. Andrew Borden yang saat itu merasa tidak enak badan ingin beristirahat sejenak di sofa. John Morse yang menginap malam sebelumnya juga pergi ke kota untuk mengunjungi sepupunya. Sekitar pukul 11:10, Maggie mendengar teriakan Lizzie. Jeritan ini merupakan tangisan Lizzie yang menemukan mayat Andrew di sofa ruang keluarga. Andrew Borden tersungkur dan mendapat luka bacokan sebanyak 10 atau 11 kali dengan bekas luka senjata seperti kapak. Salah satu bola matanya terbelah menjadi 2 dengan kondisi nyaris luka tak dikenali. Kemungkinan dia diserang saat korban tengah tertidur dengan membabi buta. Maggie pun pergi keluar rumah dan mencari dokter, sementara jeritan Lizzie berhasil mengundang para tetangga. Mereka memutuskan untuk memanggil polisi, yang akhirnya banyak orang berkumpul di luar rumah untuk memastikan apa yang terjadi. Pada saat ini keberadaan Abby masih belum diketahui, yang mana Lizzie memberitahu tetangganya bahwa ibu tirinya tersebut pergi menemui teman yang sedang sakit. Setelah Maggie datang bersama dokter bernama Seabury Bowen, dia pergi ke lantai atas untuk mencari keberadaan Abby Borden. Betapa terkejutnya Maggie ketika menemukan mayat Abby sudah berada dalam posisi tertelungkup, dikelilingi banyak darah di lantai. Tengkoraknya hancur dengan 15 luka bacokan. Baik Andrew maupun Abby diperkirakan tewas dalam bacokan pertama. Dalam proses penyelidikan, polisi menemukan kapak di basement dengan kondisi bersih tanpa darah dan gagangnya telah hilang. Awalnya, pihak polisi sama sekali tidak mencurigai Lizzie sebagai tersangka. Dia dianggap tidak memiliki karakteristik sebagai pembunuh karena pekerjaannya sebagai guru sekolah minggu dan berasal dari keluarga terhormat. Ditambah lagi, Lizzie sebelumnya telah bersumpah kepada jaksa wilayah Hosea Knowlton bahwa dirinya sedang berada di gudang untuk mencari sepotong besi ketika Andrew dan Abby dihabisi. Polisi menduga pembunuhan itu dilakukan seorang pria dengan postur badan yang besar. Beberapa jam setelah insiden pembunuhan, mereka menangkap imigran asal Portugis yang ternyata tidak bersalah. Asumsi tersebut menemui jalan buntu. Banyak bukti di sekitar tempat kejadian, tetapi sama sekali tidak membuktikan siapa pembunuhnya. Mulai dari kapak yang ditemukan di peternakan tetangga, tetapi ternyata digunakan untuk menyembelih ayam, hingga sosok pria asing yang ditemukan dekat kediaman Borden saat pembunuhan terjadi.
Kebuntuan itulah yang menuntun polisi percaya bahwa Lizzie Borden merupakan sosok pembunuhnya. Kecurigaan polisi kian bertambah dengan adanya cerita Lizzie yang terus berubah-ubah. Contohnya mengenai klaim dirinya yang tengah mencari potongan besi di gudang saat pembunuhan terjadi, namun berubah menjadi memakan buah pir di loteng gudang. Meski demikian, tidak ada bukti fisik yang memberatkan Lizzie, namun hal itu tidak lantas membuat polisi berhenti curiga kepada Lizzie. Mereka percaya bahwa pembunuhan tidak mungkin dilakukan orang lain di luar rumah. Kalau memang benar Abby Borden terbunuh pada pagi hari, pembunuh anggap saja orang lain, bukan Lizzie ataupun Maggie. Maka dari itu, tentu saja dia harus bersembunyi di dalam rumah selama berjam-jam menunggu kepulangan Andrew dari kota. Dan selama kurun waktu tersebut, dia sangat beresiko tertangkap oleh Lizzie atau Maggie. Hal mencurigakan lain adalah keterangan Lizzie yang menyebut Abby Borden keluar karena menemui temannya yang sakit. Hal ini tidak mungkin karena Abby ditemukan di lantai atas dan tidak punya kesempatan pergi keluar rumah. Di samping itu terungkap bahwa Lizzie sempat membeli asam perusik dari toko obat 1 hari sebelum pembunuhan terjadi. Dia mengaku asam ini digunakan untuk membersihkan jubah kulit anjing laut miliknya. Namun penjual di toko obat menolak memberikan asam itu karena dianggap terlalu berbahaya dan membutuhkan resep dari ahlinya. Well, I only needed to clean my sealskin cape. I understand, but it's a tape. Tak hanya itu saja, gelagat aneh Lizzie mulai terlihat setelah terungkap bahwa dia sempat membakar salah satu gaunnya di kompor. Ketika ditanya mengapa dia melakukan hal ini, Lizzie mengatakan bahwa gaunnya kotor karena terkena cat dan tidak bisa dikenakan lagi. Anybody see me do that, Lizzie? Penahanan kepada Lizzie pun dilakukan pada tanggal 11 Agustus 1892. Proses persidangan dilakukan di New Bedford pada 1893 dengan menghadirkan sejumlah saksi, salah satunya pembantu rumah tangga Bridget Sullivan atau Maggie. Saat persidangan berlangsung, pengadilan menghadirkan tengkorak kepala yang telah diautopsi secara terpisah dari badan masing-masing korban. Saat melihat tengkorak ini, Lizzie mendadak pingsan. Kuasa hukum Lizzie beralasan bahwa siapapun yang membunuh Andrew dan Abby saat kejadian pasti berlumuran darah. Hal ini tidak terjadi kepada Lizzie karena bajunya bersih. Kondisi tersebut membuat beberapa orang percaya bahwa Lizzie melakukan hal pembunuhan tanpa mengenakan busana sama sekali. Namun, hal ini dibantah oleh keterangan sejumlah saksi yang melihat Lizzie meninggalkan gudang sesaat setelah pembunuhan terjadi. Pihak kuasa hukum Lizzie juga membantah tuduhan penjual obat yang menyebutkan bahwa Lizzie membeli asam untuk meracuni Abby dan Andrew. Menurut tim kuasa hukum, keterangan ini tidak relevan dan merugikan Lizzie. Setelah proses persidangan yang alot yang menyita perhatian publik Amerika Serikat, Lizzie Borden resmi dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan Andrew dan Abby pada 19 Juni 1893. Keputusan pembebasan Lizzie itu sontak membuat heboh warga Amerika Serikat. Banyak orang menduga bahwa Lizzie merupakan pembunuh ayah dan ibu tirinya. Namun tidak sedikit pula yang berspekulasi bahwa pembunuhan dilakukan oleh rival bisnis Andrew. Beberapa waktu setelah insiden mereda, Lizzie dan saudaranya Emma memutuskan untuk membeli rumah mewah di kawasan Elite Fall River. Meski bebas dan tinggal di rumah impiannya sejak dulu, Lizzie hidup dalam kucilan masyarakat hingga akhir hayatnya pada 1927. Namun dalam beberapa tahun kemudian, mereka berdua bertengkar hebat karena banyaknya kucilan omongan dari masyarakat sekitar tentang Lizzie. Dan itu membuat Emma atau sang kakak merasa tidak nyaman berada di dekat Lizzie. Sontak karena pertengkarannya, Emma Borden memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan menjauh dari Lizzie karena Emma berpikir bisa saja dia menjadi korban selanjutnya. Begitulah kisah yang beredar luas yang mana hingga sampai saat ini rumah keluarga Borden di Fall River, Amerika Serikat masih berdiri dan dirawat keasliannya yang mana menjadi tempat museum bagi para pengunjung yang ingin bernostalgia mendengar cerita mengerikan pada masa itu di dalam nuansa misteri rumahnya.
Dan yang pasti pula banyak dari kalangan-kalangan muda yang mencoba merasakan nuansa misteri di dalamnya hanya untuk kebutuhan konten mereka. Dan jika kalian ingin cerita lebih lengkap dan mekanismenya bagaimana, aku sarankan kalian tonton video dari channel Fuldar yang tentu saja tentang Lizzie Borden. Dia menceritakan lebih detail lengkap alur pembunuhan dan mekanismenya sampai persidangannya. Begitulah kisah dari keluarga Borden yang hingga sampai saat ini tidak pernah ditemukan siapa pelaku sebenarnya. Dan misteri tersebut yang mengetahui jelas apa yang sebenarnya terjadi adalah Lizzie Borden itu sendiri yang dibawa hingga akhir hayatnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kisah populer ini memang tidak bisa dipecahkan? Atau pada masa itu masih lemahnya investigasi kepolisian yang masih kurang mendalam? Coba kita diskusikan di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa untuk makan dan bila tersedak segeralah untuk minum. Kita jumpa lagi. See you dan bye.